Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya berada di lahan perkebunan Bapak Andi Adam ini, di mana dalam lahan ini dibudidayakan tanaman jagung manis secada yang sudah berumur 14 hari setelah tanam. Nah, pada saat ini sobat tani, kita akan membahas bagaimana cara pemberian nutrisi dari tanaman ini supaya bisa cepat berkembang dalam masa vegetatif tanaman, khususnya dalam masa pembesaran batang. Karena dengan metode tersebut sobat tani akan lebih bagus kalau pada awal penanaman kita sudah mulai melakukan perawatan melalui cara pembesaran batang. Nah, nutrisi apa yang kita berikan sobat tani bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, kita simak sobat tani, di depan saya ini adalah jagung manis varietas secada yang sudah berumur 21 hari setelah tanam. Dan kondisinya sobat tani sudah seperti ini. Nah, ini tanamannya sudah mulai besar. Nah, pada intinya sobat tani, jika tanaman sudah berumur 21 hari setelah tanam, kita harus fokus pada pembentukan atau pembesaran batang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus fokus pada pencegahan ulat pada jagung manis. Nah, khususnya yang sering menggeroti pucuk dari tanaman jagung manis. Nah, kita cukup menggunakan insektisida yang cukup tajam baunya seperti kurakron atau prepaton. Tetapi yang sering digunakan petani di daerah kami ini biasanya menggunakan kurakron karena itu sangat efektif juga sobat tani. Jadi caranya sobat tani, kita cukup menyemprotkan pada corong dari jagung manis ini. Nah, kita semprotkan saja pada corong ini karena telur itu berada pada corong tanaman ini. Jadi kalau kita semprotkan sobat ini, pasti telurnya nanti akan hancur dan tidak bisa berkembang atau menetas lagi. Nah, itu untuk pemberantasan hama ulat pada tanaman jagung manis. Kemudian untuk pemberian nutrisi, nah kita lakukan melalui sistem pengocoran, bisa juga melalui pengocoran atau penaburan pupuk kandang atau penaburan pupuk kimia di samping tanaman jagung manis ini, ya sekitar 5 cm dari pangkal utama, pangkal batang ini. Nah, itu kita lakukan pemupukan dengan sistem tugal. Nah, itu yang dilakukan oleh sang pemilik lahan ini, yang sering saya perhatikan itu dilakukan dengan sistem tugal. Nah, itu ditugal pada sekitar 5 cm dari tanaman ini. Nah, untuk pemberian nutrisi secara tabur. Nah, untuk jenis nutrisi yang diberikan itu sobat tani kebanyakan adalah Ponska, itu pupuk Ponska subsidi. Nah, itu yang sering digunakan karena lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan pupuk yang lain. Nah, kadang juga sobat tani ada petani yang melakukan pemberian nutrisi itu dengan cara penyemprotan. Nah, itu juga bisa kita lakukan sobat tani pada umur masih muda dari tanaman ini, pada umur 21 hari. Nah, bisa juga kita lakukan dengan cara penyepraian. Nah, seperti menggunakan pupuk mikro. Nah, yang sering biasa digunakan yaitu pupuk mikro dengan dagang ultradap. Nah, itu sangat manjur untuk tanaman jagung pada umur-umur 21 hari setelah tanam. Nah, dari sekian populasi dalam lahan ini, sebanyak 9 bungkus ini sobat tani, populasinya sudah seperti ini, pertumbuhannya sudah seperti ini. Nah, cara perawatannya sobat tani hampir sama dengan budidaya jagung yang lain. Nah, yang penting dalam cara pemberian nutrisi, pengendalian hama dan penyakit yang rutin harus kita lakukan supaya nanti bisa berproduksi dengan baik.
Jadi langkah yang selanjutnya dilakukan oleh sang pemilik lahan ini Sobat Tani, kalau dari segi pembasmian gulma ini belum dilakukan Sobat Tani, hanya sudah dilakukan pada pengolahan lahan yang pertama, tetapi ini adalah sistem pengolahan lahan tanpa, artinya penanaman tanpa olah lahan, namanya TOT, penanaman tanpa olah lahan. Nah ini hanya dilakukan pembasmian gulma dengan melakukan racun rumput, dan kemudian dilakukan pemotongan rumput dengan alat pemotong rumput sampai bisa dicincang seperti ini. Jadi itu sekaligus sebagai pupuk tambahan untuk tanaman jagung manis ini. Nah kita lihat hampir tidak ada rumput yang tumbuh di dalam, tetapi ini karena dari awalnya sudah diantisipasi memang. Jadi sebelum tanaman kita ini sudah tumbuh besar, gulma di dalam lahan ini belum bisa tumbuh sampai tanaman ini bisa berproduksi. Nah kita lihat Sobat Tani bagaimana perkembangan dari tanaman ini. Ini tanamannya cukup gemuk-gemuk ini Sobat Tani, batangnya besar-besar. Nah ini satu lubang tanam ini ada yang 2, rata-rata 2 Sobat Tani, ini rata-rata 2. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya jagung manis di daerah masing-masing. Terima kasih, salam tani Nusantara.